Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network di sini. Tentu jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna apa yang nanti akan saya jelaskan, oke? Dan sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan kita akan langsung saja menuju ke beberapa informasi di sini ya. Yang mana di sini terkait KYC ya, pesan dari anggota inti Swarofolder ya, tim inti masih menyelesaikan kemacetan KYC dan akan ada beberapa optimasi dan pembaruan tentang KYC selanjutnya ya. Ini ya, namun ini ya berbahasa Inggris teksnya, oke? Dan poin pentingnya di sini tentunya kalian harus bersabar saja. Sebagai pioners pasti akan menerima undangan KYC, namun secara bertahap ya. Kalau menurut kalian ke depannya ada KYC massal, itu nggak ada, semuanya itu secara bertahap. Dan ini akan segera diselesaikan oleh pihak core team. Tentunya kita percayakan saja kepada pihak core team, yang mana KYC ini akan terus diluncurkan per tiap harinya tentunya, oke? Dan bagi kalian yang udah lama nggak menerima undangan KYC, bersabar saja. Kalau kalian masih sebagai pionir, sebagai penambang di aplikasi Pi Network, tentunya kalianlah kedepannya nanti juga pasti akan menerima undangan KYC, oke? Dan ini ya, ada sebuah tweetan terbaru juga ya dari Pitchenmal Indonesia, yang mana waspadalah terhadap website palsu Pitchenmal, katanya. Pitchenmal tidak memerlukan proses sandi Anda untuk proses login, oke? Jadi kalau ada sebuah website tuh, sebuah website dari marketplace gitulah ya, yang meminta prasa sandi dari dompet wallet kalian di Pi Browser, itu jangan mau. Itu adalah website penipuan, oke? Jadi kalian harus berhati-hati terkait ini ya, maupun website apapun itu, kalau misalnya meminta prasa sandi kalian untuk dimasukkan terlebih dahulu untuk login ke website tersebut ya, itu tandanya website tersebut hanya memanfaatkan kalian agar nanti kata sandi, prasa sandi kalian mereka curi, dan koin kalian akan dicuri juga oleh mereka, oke? Jadi kalian harus berhati-hati terkait website-website yang tentunya banyak sekali beredar di masa sekarang ini ya, terkait apa, semakin jelasnya proyek Pi Network yang sangat luar biasa ini ya, yang tentunya sangat bernilai tinggi ini, maka akan semakin banyak para scammers yang ingin memanfaatkan sebuah kelemahan para pioners agar nanti mereka bisa mencuri koin para pioners tersebut. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Tentu di setiap video dan channel saya ini akan terus membahas dan terus mengedukasi kalian agar tidak salah langkah ke depannya, oke? Dan ini ya, dari postingan dari Alex Akbar ya, yang mana di posting dia di grup komunitas Pi Network lah ya, yang mana keterangannya pemberitahuan ditujukan kepada semua kawan-kawan yang sudah lolos KYC, segera jadi validator supaya target minimal 80% yang lolos KYC segera tercapai, biar mainnet terbuka segera terlaksana, amin. Semangat. Yang terpenting kalau sudah jadi validator itu jangan melakukan 3 hal ini ya. Yang pertama katanya tidak boleh screenshot SS, yang kedua tidak boleh download, yang ketiga tidak boleh nge-share atau memposting akun orang yang kita validasi ya. Tentu saja sama saja kita membocorkan privasi milik orang lain gitu. Jadi jangan sampai waktu kalian menjadi seorang validator itu ya, kalian SS tuh ya data-data orang lain dan kalian sebarkan, itu nggak boleh, oke? Kalau kita tidak melakukan ketiga hal tersebut aman ya, jelas ya. Banyak yang sudah lulus KYC tapi tidak daftar validator, hanya ingin open mainnet, padahal jadi validator itu diminta oleh core team untuk membantu agar segera mungkin
open minded terjadi tentunya. Jadi jangan selalu menuntut jika hal yang diminta core team tidak dilakukan. Termasuk anggota grup di sini sudah banyak yang lulus KYC dan juga banyak yang tidak jadi validator katanya ya. Jadi dia ini menyinggung ya, bukan hanya untuk di salah satu grup yang dia ikuti ini, namun saya menghimbau juga nih bagi kalian yang melihat ini, tentunya jangan malas untuk menjadi seorang validator ya, karena ini sangat penting sekali demi nanti open minded lebih cepat terjadi gitu ya. Yang mana kalau kita menjadi validator ya, kita memvalidasi setiap data Pionos maupun Pionos Indonesia maupun Pionos milik orang luar negeri gitu ya, kita validasi aja datanya ya. Karena ini sangat penting, oke? Dan juga kita pun nggak rugi, kita juga dibayar dengan CoinPay ya. Namun belum tahu sih pembayarannya berapa CoinPay nanti. Namun ini apa yang lebih pentingnya bagi saya, harus menjadi validator ya. Saya pun juga menjadi validator, oke? Jadi jangan setelah lulus KYC kalian ya udah selesai gitu, jangan, oke? Akan lebih baik menjadi validator dan validasi setiap data para pionos lainnya ya, bantu mereka, oke? Dan di sini juga ada dari Sukenda Joyo Bae ya. Keterangannya di sini, jika grup Samsung Korea Selatan mengumumkan akuisisi sebagian ekuitas di jaringan Pi senilai 1,5 triliun US dollar dan rantai industri global perusahaan akan diselesaikan dalam CoinPay di masa depan. Sudah tidak diragukan lagi yang dulu di tweet Bang Elon Musk katanya ya, ini benar nyatanya. Samsung adalah bagian dari sekelompok Satoshi Nakamoto. Sekarang kita menunggu Toshiba, Nakamichi, dan Motorola muncul ke permukaan. Anda tahu nggak Motorola itu milik Google katanya ya? Oke ya. Samsung, Toshiba, Nakamichi, dan Motorola ya. Jadi akan semakin banyak perusahaan-perusahaan besar yang bergabung dengan proyek Pi Network. Oke, jadi untuk Elon Musk sendiri ya, ini adalah para miliarder terbesar dunia, yang mana dia ini juga berteman akrab dengan Pak Dr. Nicholas Kokalis, dan tidak menutup kemungkinan di balik proyek ini Elon Musk juga ada kaitannya. Tentu karena sudah pernah saya bahas mengenai ini ya, mengenai kaitan Elon Musk dan juga Dr. Nicholas Kokalis ataupun proyek Pi Network ini, oke? Karena proyek Pi Network ini nggak tanggung-tanggung ya, mengeluarkan biaya untuk membangunnya, itu nggak tanggung-tanggung biayanya coy, oke? Dari untuk melakukan KYC ya, itu biayanya juga sangat tinggi, dan juga untuk melakukan sistem agar lebih sempurna ya lah ya, tentunya kalian paham lah maksud saya, itu biayanya sangat-sangat tinggi coy, oke? Jadi jangan meremehkan proyek ini. Dan di video saya sebelumnya ada tuh yang bahas, Anda dibodohin bang, Anda itu kalau buka aplikasi Pi Network nanti nonton iklan yang dapat uang tuh Dr. Nicholas Kokalis. Kalian itu semua piones dibodohin katanya. Wah, mulutmu aja yang ngaco gitu ya. Kan aplikasi Pi Network itu untuk iklan bisa kita nonaktifkan. Kalaupun kita mau istilahnya sedekah sama proyek Pi Network sendiri ya, kita aktifkan aja iklannya ya, terserah kita tentunya. Namun saking gratisnya kita mining di aplikasi Pi Network ya, memang nih para penyinyir ini ada-ada saja dia cari-cari kesalahan di proyek Pi Network ini, oke? Supaya dia ini dianggap benar gitu ya. Padahal dia ini kemungkinan besar juga adalah seorang pionos. Tujuannya ya hanya untuk membuat para pionos ini lemah semangat, dan akhirnya nanti ke depannya para penyinyir ini jadi seorang ataupun para pengepul koin, yang mana dia nanti akan membeli koin-koin para pionos yang sudah dia bodohi ya. Banyak sekali, marak sekali terjadi sekarang ini, oke? Pembelian
koin Pi dengan harga yang receh itu marak sekali. Nanti di video berikutnya akan saya review mengenai itu, oke? Semangat para pionos. Dan di sini ya disampaikan oleh moderator Mary Snap ya, diharapkan kepada seluruh pionos se-Indonesia harap berhati-hati dengan modus penipuan yang berbagai macam laporan yang telah saya terima. Jangan mudah percaya kepada siapapun walaupun mereka adalah orang baik sekalipun di dalam grup-grup Anda. Kecuali Anda telah mengenalnya secara personal, penipu memiliki banyak cara agar dapat mencuri koin Pi yang telah Anda kumpulkan selama ini. Mohon tetap waspada dan selalu sadar. Dan pesan saya, mohon selalu simpan percakapan dan bukti screenshot setiap Anda mengenter pesan Anda jika melakukan barter antar wallet untuk menghindari dari penghapusan pesan secara sepihak. Karena si penipu selalu akan menghapus pesannya setelah Anda membacanya. Maka lakukan barter secara face to face jika perlu. Dan rekam kejadian apapun untuk mengantisipasinya supaya Anda memiliki bukti-bukti yang lebih valid untuk keperluan pelaporan Anda nantinya jika terjadi scam ataupun penipuan. Anda dapat melaporkan penipuan di sini dan melampirkan bukti-bukti Anda, oke? Link ini nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Tetap sadar, tetap waspada, sekian terima kasih ya katanya. Kata moderator ini ya. Jadi jelas ya, untuk kalian harus berhati-hati ke depannya. Banyak sekali para scammers, para pengepul koin nih yang memanfaatkan situasi sekarang ini. Ya, dengan dia sih satu kelompok aja sama kaum penyinyir ya. Saya sih sudah bilang tadi sebelumnya, oke? Jadi harap disadari dengan sesadar-sadarnya kalian para pionas ya. Jangan mau dibodohin sama para pengepul koin. Tentu sebenarnya kita itu sudah bisa mencerna loh dari itu semua. Ngapain mereka mau membeli koin Pi kita? Ya, emangnya koin Pi kita ini, sedangkan para penyinyir nih kebanyakan gini loh ya. Wah, koin scam, koin halu, koin gak ada nilainya. Kacau nih para penyinyir ya. Dan akhirnya sudah mengenal, sudah paham, mengikuti setiap perkembangan koin Pi walaupun kerjanya memang suka nyinyir gitu ya. Namun dia juga mempelajari nih seputar proyek Pi ini. Dan akhirnya dia bikin akun baru gitu ya. Nanti dia bikin, setelah dia download aplikasi Pi Network, dia bikin akun baru. Setelah itu dia mendatangi para piones-piones yang awam ya. Dia rayu-rayu dulu, dia bodoh-bodohin dulu, baru nanti para piones yang awam ini akhirnya ketipu dan akhirnya mau menjual koinnya dengan harga yang receh. Kebanyakan sekarang ya. Jadi itulah gunanya saya membuat sebuah video ya setiap hari, karena niat saya hanya mengedukasi kalian semua agar tidak salah langkah tentunya ke depannya ya. Karena itu aset kalian, sangat disayangkan ya. Kan akan lebih baik disimpan, ditabung untuk anak cucu ke depan, oke? Untuk orang-orang yang kalian sayangi, oke? Jangan mau kalian ngasih koin Pi kalian yang bernilai tinggi itu untuk dibeli para pengepul dengan harga receh. Para pengepul yang untung, kalian yang nganga nanti pada saat open mainnet ke depannya. Jangan sampai semacam itu, saya nggak mau. Oke, saya peduli dengan kalian, sahabat pionas semua ya. Dan di sini ya, seperti ini ya, itu kan tadi ditulis ya. Dan ini jelas, ini memang dari pihak moderator Mary Snap lah ya. Mohon perhatian kepada seluruh pionas ya. Tetap waspada ya. Dan ini ya, ini seperti penipuannya ya. Saya kenal teman Facebook nukar koin dengan rate $60, ngaku dari California katanya. Namanya Sam Matemba ini ya. Nih seperti yang kalian lihat postingan di ini ya. Nih. Oke, ini kurang jelas ini. Kita akan ke bagian ini. Oke. Nih ya, awalnya 100 Pi. Awalnya 100 Pi, namun
Apa itu? Oke, mohon maaf ya. Nah, oke, kita akan membacakan dengan jelas nih motif-motif orang-orang penipuan macam ini ya. Awalnya 100 pi, namun dia terus minta tambah lagi dan lagi sampai mencapai 400 koin pi. Setelah pembayaran saya disuruh kirim email, dan email di sini ada perintah untuk mengisi dengan perasa sandi katanya ya. Nih SMS-nya ya. Lakukan saja verifikasi dan pembayaran akan secara otomatis sampai kepada Anda katanya. Jika Anda tidak dapat memverifikasi pembayaran Pi Anda, saya akan membatalkan transaksi Anda. Wih, ya. Hebat nih para pengepul koin nih. Verifikasi pembayaran Anda yang dikirim ke bank Anda. Siap moderatornya. Siapa moderatornya? Terus ini yang ditipu ini gini bilangnya ya, maksudnya saya akan coba tanya moderator dulu apa ini benar atau penipuan. Lalu nih yang orang nipu ini dia bilang, siapa moderatornya? Apakah yang Anda maksud tim inti? Ya, Anda bisa bertanya kepada mereka. Jika Anda percaya itu nyata jadi Anda percaya itu nyata karena perusahaan saya terdaftar di perusahaan Pi katanya. Tanya mereka dan kembali padaku. Saya olok-olok dia penipuan, tidak terima, bilangnya dah kerjasama dengan Pi Network. Suruh menyelesaikan verifikasi pembayaran yang harus mengisi perasa sandi. Apa ini benar moderator gitu ya, kata ini ya. Oke, suruh menyelesaikan verifikasi pembayaran yang harus mengisi perasa sandi. Apa ini benar moderator katanya ya. Ini yang bertanya kepada moderator di Telegram inilah ya, adalah orang yang kena tipu ini. Oke. Jadi setelah itu orang California tadi itu ya, yang ngaku-ngaku dari California itu memberikan sebuah website sepertinya di sini. Lalu keterangannya di sini, verifikasi jaringan Pi ya, verifikasi Pi Anda untuk mendapatkan pembayaran Anda. Mohon diperhatikan bahwa pengisian data yang salah mungkin membuat pembayaran Anda hilang. Harap periksa detailnya mungkin sebelum pertemuan puncak katanya. Mohon masukkan kata kunci perasa jaringan Pi Anda untuk verifikasi bot. Verifikasi ini dilindungi oleh keamanan bot karena detailnya tetap aman. Lah ya, begitulah ya katanya. Mohon petunjuk karena saya disuruh kembali menyelesaikan pendapatan pembayaran saya katanya ya, kata orang yang kena tipu ini. Kata Pionos yang kena tipu ini maksudnya. Lalu kata si moderator ya, waduh hati-hati deh, jangan itu nggak benar, info sesat itu mbak, jangan ya. Sekarang ini banyak penipuan, jadi hati-hati ya, jangan percaya. Tidak benar, stop, jangan ada lagi yang kehilangan koin Pi. Tidak ada satupun yang meminta perasa sandi sekalipun itu core team, mega moderator dan moderator. Kami moderator tidak akan pernah meminta perasa sandi Pionos siapapun, Mbak. Jadi mohon jangan dipercaya ya. Jadi jelas ini ya. Kalau ada sebuah website macam yang saya review ini, jangan mau percaya, udah tinggalkan aja. Ya, mereka itu cuman pengen mencuri perasa sandi kalian gitu ya. Akan lebih baik tahan aja koin Pi-nya, sabar aja ya. Akan lebih baik tunggu sampai open mainnya tiba. Di saat itu nanti bebas kalian mau mengkonversikan koin Pi kalian ke rupiah, cryptocurrency lainnya, bebas, sudah jadi hak aset kalian ya. Namun mengapa sih bang kita diatur banget nih waktu masih dalam fase enclosed mainnet ini, kita nggak bisa bebas gitu melakukan penjual pertukaran atau bertransaksi menggunakan Pi dengan jumlah yang kita mau gitu ya. Ya tentu pihak core team ini melindungi kita semua coy ya, melindungi kita semua dari penipuan, maraknya penipuan. Karena yang dimaksudkan pihak core team di sini, nilai Pi itu akan sangat besar. Tentu harus kalian sadari itu. Mengapa pihak core team melarang keras kalian melakukan penjualan besar-besaran dengan nilai koin Pi yang sangat tinggi gitu. Nggak boleh itu. Itu menyalahi aturan dari pihak core team. Karena alasan pihak core team di sini nilai Pi itu memang sangat tinggi pada saat open mainnet ke depan. Jadi harap dipahami ini, oke?
Dan di sini ya, ragu dari Pi Network USA, ragu-ragu terus menyebut Pi sebagai penipuan sementara yang lain sedang dalam perjalanan menuju riches. Mereka bilang orang miskin tidak akan pernah kaya karena mereka mengira setiap kesempatan adalah penipuan. Ya, tentu ya. Dalam maksud dari yang saya simpulkan di sini ya, mereka bilang orang miskin tidak akan pernah kaya. Ini orang yang bermental miskin nih, karena mereka mengira setiap kesempatan adalah penipuan. Ya tentu dari zaman Bitcoin juga ya, orang yang bermental miskin ini mengatakan scam ya. Gak mungkin bisa jadi miliarder dari Bitcoin, dan akhirnya sekarang terbukti. Ini hadir lagi Pi Network katakan lagi scam gitu ya. Biasa mental miskin, dungunya saking jadinya gitulah ya. Kita terus pindah ke kekayaan mereka, terus pindah ke kemiskinan. Ya tentu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang tentu sudah belajar dari masa lalu akan pindah ke ke masa depan yang tentunya memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Beda halnya dengan orang yang bermental miskin ini ya, pindahnya ke kemiskinan terus, akan terus nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan nih ya. Jadi saya menghimbau para pioner semua, jaga Picoin Anda. Jangan mau ditipu, jangan mau didungu-dunguin sama orang-orang oknum-oknum yang tentu meremehkan nilai Picoin ataupun menganggap Picoin scam ya. Mereka itu tahu apa? Mereka itu kebanyakan asal nyeplos gitu ya, menyamakan Picoin dengan cryptocurrency lainnya. Tentu seperti di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, Picoin itu berbeda jauh perhitungannya dengan cryptocurrency lainnya ya. Picoin itu sangat beda. Tentu sudah lengkap dan detail di video sebelumnya. Bisa tonton, silahkan ditonton dulu agar nggak terlalu banyak pembahasan kepada saya ya. Saya sudah belajar banyak coy mengenai Picoin. Makanya saya berani mengedukasi Anda tentu supaya Anda tidak tersesat ke depannya, supaya Anda tidak dibodoh-bodohin sama orang-orang ya yang awam di cryptocurrency ya, ataupun yang mungkin mau bersiasat aja ya, merendah-rendahkan apa yang Anda kerjakan ya, seperti Anda sebagai pionos, Anda direndahkan sama para penyinyir ya. Itu kebanyakan sebuah siasat coy, oke? Siasat dari para penyinyir ini, padahal mereka sudah paham juga mengenai Picoin. Seperti yang saya bilang sebelumnya, nanti mereka itu bikin akun baru untuk membeli Picoin kalian. Namun setelah kalian kemakan sama omongan mereka ya, gitu. Oke. Jadi kalian harus berhati-hati terkait ini ya. Dan oke ya, saya akan mereview nih ke depannya ya, di video nanti gitu maksudnya, mengenai maraknya penipuan ya yang terjadi di sosial media tentunya. Tentunya saya akan memperkenalkan para pengepul koin terbaru di tahun 2022 ini ya. Oke, kalian tunggu saja oke nanti. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Dan terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian setiap saya mengupload video terbaru ke depannya nanti, kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.